Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami pengantara kekal antara kami manusia dengan Engkau. Pengantara ini Yesus yang memberikan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Dan membela kami, melindungi kami, menjaga, memelihara kami, dan membawa kami kepada Engkau Sang Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang mungkin kita harus renungkan, yang setiap hari kita sadari kita lakukan, yaitu bahwa Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Apa arti pengantara? Kita tidak bisa secara langsung bersekutu dengan Tuhan. Itu dapat terjadi karena Yesus yang adalah Allah diberikan kepada kita sebagai anugerah, sebagai pengantara kita kepada Bapa. Karena Allah adalah murni, roh murni yang tak dapat didekati kecuali oleh Yesus, satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Maka setiap kali kita berdoa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, di mana Yesus menyatakan kehendak Allah kepada kita manusia. Supaya kita selamat, kita hanya bisa menjalankan kehendak Allah bagi kita manusia. Dan sebagai manusia, Ia membawa segala problem kehidupan kita, dan Yesus membela kita kepada Bapa di surga. Dan kepengantaraan Yesus ini adalah satu-satunya. Tak ada seorang pun dan tidak boleh ada manusia pun, seandainya Imam Agung pun dia mengorbankan berapa kali, tetapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Karena mengapa saya katakan bukan hanya sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, karena di dalam Katolik itulah kepengantaraan Yesus dengan Allah itu sangat nyata. Terlebih karena Yesus adalah Imam Agung, satu-satunya Imam Agung. Ya. Yesus yang murni, yang tulus itulah yang menjadi penyambung lidah kita kepada Bapa. Lewat Yesus semua dapat dijalankan, dapat dilakukan, dan menjadi sah, menjadi kuat, menjadi valid. Karena Yesus diberi kuasa oleh Allah dengan segala kuasa, kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan. Segala sesuatu diberikan Tuhan kepada Yesus. Dan inilah doa kita dapat sampai kepada Bapa karena Yesus. Ya, karena Yesus, oleh Yesus, bersama Yesus, dengan Yesus. Kata-kata itu, oleh Yesus, bersama Yesus, dengan Yesus, untuk Yesus. Karena itu dalam konteks seperti ini kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah segala-galanya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Tak ada di tempat lain. Tetapi karena Yesus adalah penyelamat seluruh alam semesta, siapapun juga beragama atau tidak beragama, percaya pada Yesus atau tidak Yesus, maka yang lain-lain pun diselamatkan hanya karena belas kasihan Yesus. Dalam konteks inilah maka kita bisa mengerti extra ecclesia nulla salus. Karena gereja didirikan oleh Yesus. Didirikan oleh Yesus. Dikehendaki oleh Yesus. Dan gerejalah yang mengungkapkan kepengantaran Yesus sebagai satu-satunya kepada Allah. Di dalam Yesus, oleh Yesus, bersama Yesus, untuk Yesus. Itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengusir setan. Yesus mengalahkan segala kuasa manapun. Di langit, di bumi, di bawah bumi, dan semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Maka ketika Yesus dituduh sebagai Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Yesus mengklarifikasi. Yesus defensif, menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin iblis melawan iblis.
Jadi pasti ketika Yesus mengusir setan, kuasa itu bukan dari manusia, bukan dari siapapun kecuali dari Allah Bapa. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, kita yang dibaptis ini, ya, diberi roh yang tak dapat dikalahkan oleh roh-roh jahat apapun. Sekali lagi, ini harus kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kita dibaptis roh Allah itu tak dapat menghancurkan kita manusia. Dan ketika itu kemudian kita sadari menjadi suatu kekuatan, suatu daya yang luar biasa. Karena kita dibaptis, karena kita diberi Roh Kudus. Maka kita harus menyadari karunia Roh Kudus itu sebagai suatu yang mulia, yang agung, yang dahsyat. Maka ketika kita sadar itu dalam nama Yesus, kita bisa mengusir roh jahat. Kita bisa mengusir, mengalahkan kuasa kegelapan. Karena roh yang Tuhan berikan itu adalah roh Allah. Allah sendiri. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi, bagaimana caranya kita dapat menyadari itu? Itu caranya ketika kita banyak sekali berdoa. Ketika kita berdoa mohon Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru lagi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati serta karunia untuk selalu merasa gembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Roh Kudus. Daraskan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Pagi hari 25, siang 25, malam 25. Disitulah Roh Kudus membentengi pikiran kita, membentengi hati kita, membentengi mulut kita, membentengi fisik kita dari segala kuasa malam. Jadi semoga Anda dan saya dan kita semua terus menerus untuk mendaraskan datanglah Roh Kudus dan kita dikuatkan. Tuhan memberkati Anda. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidup mereka, dalam diri kami masing-masing, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, ya, dalam seluruh visi kami. Roh Kudus mendampingi kami. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa,